Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Banyak orang awam, bahkan dari kalangan pendidikan, mereka menuduh bahwa ilmu fikih itu telah memalingkan pelajarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan mereka berkata bahwa pelajar ilmu fikih dianggap telah mengikuti pendapat manusia belaka. Dan mereka berdalil. Dan dalil mereka berkata, seharusnya umat Islam ini harus ikut Allah dan ikut Rasulnya. Bukan malah ikut pendapat ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanifah. Dan hujah mereka membawa dari Al-Quran. Yang mereka bawa adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ini tuduhan ikhwah. Ini sering terlontar dari musuh-musuh Islam. Dari kalangan awam sampai dari kalangan pendidikan. Dan jawaban untuk tuduhan ini sangatlah mudah sebenarnya. Dan ini tuduhan yang keji dan tuduhan yang keliru ya. Nauzubillah min dzalik. Dan menjawabnya adalah mudah. Apalagi dalil mereka adalah Quran surah An-Nisa ayat 59. Karena justru dalil yang mereka pakai itu adalah jawaban dari tuduhannya. Coba kita lihat ya pada ayat itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Allah berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Perhatikan kalimat wa ulil amri minkum. Itu ayat memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa ulil amri minkum. Apa artinya? Artinya adalah pemimpin, penguasa, pemerintah, ya. Dan tafsiran itu memang benar. Akan tetapi ada banyak penafsiran ulama yang menjelaskan tentang wa ulil amri minkum. Lihatlah tafsiran Imam Mujahid, ya, yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Salah satu tabi'in senior, ya, ulamanya para tabi'in. Ia berkata, kalimat itu bisa diartikan atau bisa ditafsirkan dengan makna al-ulama, yaitu para ulama, wa ahlul fiqh asy-syariah, dan ahlul fikih syariah. Jelas ya? Nah, jadi wa ulil amri minkum dapat kita artikan sebagai pemimpin, pemerintah, penguasa. Bisa juga diartikan dengan ulama, dan ahli fikih syariah. Lalu coba kita lihat ikhwah. Siapakah para ulama yang dimaksud itu? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hanbali. Ya atau bukan? Nah, mereka lah ulama. Dan mereka lah para pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para Nabi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Coba kita perhatikan di sini, ikhwatal iman, azan ya Allah. Maka kalau kita ingin mengatakan jangan ikut ulama, tapi ikut Nabi saja, secara langsung itu adalah benar, ya. Secara langsung itu adalah benar. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bahwa kita harus hidup pada zaman Nabi. Artinya kita harus berstatus para sahabat. Dan bertemu dengan beliau, beriman dengan beliau, dan menyaksikan perkataan beliau. Nah, dengan adanya para ulama inilah, yakni para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dengan sanad itu kita dapat berkomunikasi. Karena mereka adalah pewaris Nabi. Pewaris di sini maknanya bukan pewaris harta, pewaris tahta bukan, tapi pewaris keilmuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sanad mereka jelas, ya, sanad mereka jelas
dari para sahabat mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengajarkan ke bawahnya, bertemu dengan para tabiin, dan para tabiin mengajarkan ke bawahnya, para tabiut tabiin dan seterusnya sampai kepada kita. Itulah sanad. Ya. Nah, kemudian ketika kita mempelajari hadis, ya, apa yang kita pelajari di sana? Bukankah kalau kita mau ikut Nabi, tentu rujukannya ada hadis Nabi? Memang siapa yang meriwayatkan hadis Nabi itu? Tentu para ulama juga, ya kan? Para ulama. Artinya, kita tetap butuh ulama ketika kita mau merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab hadis yang paling sahih misalkan hadis Sahih Bukhari, di dalamnya terdapat 7.000 hadis yang dijamin kesahihannya. Sementara Al-Imam Bukhari tidak hidup bersama dengan Rasulullah. Lalu dari mana beliau mengetahui semua hadis Nabi? Kalau bukan dari para ulama-ulama yang sebelumnya? Maka kita dapat ketahui dari sini. Imam Bukhari belajar mulai dari para sahabat, ya, mengambil ilmu. Ya, mulai dari para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada diri kita ilmu tersebut. Inilah sanad. Maka sesungguhnya ikhwatal iman azan ya Allah, seorang Imam Bukhari sekalipun tidak pernah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam arti ya berada pada zaman Nabi, tetapi beliau sedang mengikuti Nabi dengan bersanadnya ilmu dari para sahabat-sahabat yang mulia. Dan beliau adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalur sanad tersebut. Dan yang beliau ikuti adalah ulama di zamannya, dari ulama-ulama sebelumnya hingga pada zaman pada ulama-ulama atau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi hadis. Lalu dari segi membaca Al-Quran, bersandar kepada ulama, ya, makanya dalam qiraah itu ada sanad-sanadnya. Ketika kita ikut Allah, tentu cara merujuk langsung kepada Al-Quran Al-Karim pada siapa? Apakah langsung malaikat Jibril turun kepada kita, atau kita belajar dari malaikat Jibril? Tentu tidak. Dan kita mendapatkan qiraah itu, kita mendapatkan ilmu-ilmu Al-Quran itu dari siapa? Para sahabat. Tentu mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diajarkan oleh para sahabat itu kepada para tabiin, lalu para tabiin kepada para tabiin hingga kepada diri kita. Dan itulah sanad ilmu. Jelas ya? Nah, yang dimana para sahabat itu, ya, berawal dari apa? Mereka yang mengumpulkan, ya, kalam-kalam Allah, itu Al-Quran. Mereka para ulama yang menyalin, ya, dari manuskrip mushaf yang sebelumnya dan yang sebelumnya lagi. Mereka kumpulkan dan ujung-ujungnya adalah teks itu ditulis oleh mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tulisan itu sampai kepada diri kita. Ya. Dan tulisan di mushaf itu sama sekali bukan tulisan tangan dari Rasulullah, melainkan tulisan tangan dari para sahabat. Turun temurun, ya. Kemudian kepada tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, dan turun kepada kita. Itulah sanadnya ilmu. Ya. Jadi jelas untuk menjawab tuduhan tersebut, ya, tuduhan itu sangat keliru dan menyimpang. Ini muncul dari lisan-lisan orang yang membenci agama Islam ini sendiri, dan mereka awam tentunya dalam bidang ini. Ya, bahwa mempelajari ilmu fikih ini, ya, di mata mereka telah mengikuti manusia belaka, ini batil. Ya, justru mempelajari ilmu fikih ini kita sedang mempelajari sanad, ya, yang dimana dikabarkan hadis dari para sahabat dan terus mereka punya sanad. Kita mempelajari fikih, ulama, ya, 4 mazhab itu mereka mempelajari hadis karena mereka mengambil hukum berdasarkan apa? Al-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan Al-Quran, dan rujukan mereka Al-Quran dan Al-hadis. Ya, maka jelas untuk menjawab tuduhan tersebut, ya, inilah jawabannya, dan tentu, ya, tuduhan tersebut sangatlah keji bila terus dikembangkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa jazakumullahu khairan katsira.